1. Ingat Piala Presiden Persija ingin jadi raja di Piala Menpora. Persija rupanya sudah tidak sabar ikut Piala Menpora 2021. Turnamen pramusim, Macan Kemayoran tetap merancang persiapan dengan serius. Terlebih, event ini merupakan langkah awal untuk menyambut lagi Liga 1 lebih baik lagi. Piala Menpora 2021 rencananya akan digelar mulai tanggal 21 Maret nanti. Itu bakal menjadi event sepak bola perdana di Indonesia. Karena Corona, Liga 1 2020 sudah ditunda sejak pertengahan Maret tahun lalu hingga akhirnya dibatalkan. Persija akan bersaing dengan 17 klub lainnya, yang mayoritas merupakan peserta Liga 1 2021, dalam perebutan gelar juara. Ini sebabnya, tim asuhan Sudirman itu sudah bersiap sejak awal bulan. Ada alasan mengapa Persija tidak hanya ingin sekedar meramaikan Piala Menpora 2021, tapi bertekad menjadi juara untuk tim ibu kota. Sebelum mengawali musim 2018, klub ibu kota itu terlebih dahulu berhasil menguasai Piala Presiden yang merupakan event pemanasan. Sukses itu dilanjutkan Persija dengan menjadi yang terbaik di Indonesia. Sudirman, dia mengatakan akan memanfaatkan Piala Menpora 2021 sebagai persiapan untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya, yakni Liga 1 2021 yang akan bergulir selepas puasa Ramadan. Tentunya turnamen wajib kami manfaatkan dengan baik sebagai persiapan untuk menghadapi Liga. Kami ingin maksimal di turnamen. Selain tentunya kami ingin mencoba dengan turnamen. Selain tentunya kami ingin mencoba dengan memainkan seluruh pemain termasuk beberapa pemain muda yang siap untuk bermain, bilang Sudirman. 2. Rene Albert S. sebut kriteria pengganti Omid Nazari di Persib Bandung. Robert Rene Alberts mengaku sedang mencari pemain gelandang asal Asia. Pada pekan lalu Omid Nazari resmi tinggalkan Maung Bandung. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Persib melalui akun Instagram resmi klub. Lewat postingan yang ada, terkuak bahwa hengkangnya Omid Nazari disebabkan karena sang pemain memutuskan untuk membatalkan kontraknya dengan Persib. Tak bisa memaksa bertahan, pihak Persib pun akhirnya menghormati pilihan dari pemain asal Filipina itu. Untuk mendapatkan pemain sesuai keinginannya, Robert pun lakukan pemantauan dan mencoba jalin komunikasi kenalannya di Asia. Apabila nantinya sudah ketemu dengan nama yang pas, pelatih berusia 66 tahun ini tak serta-merta bakal langsung rekrut sang pemain. Tak ingin seperti peribahasa bagai beli kucing di dalam karung, Robert pastikan akan kumpulkan informasi terlebih dahulu dari sang pemain anyar. Robert tak akan segan untuk bertanya langsung dengan rekan dan pelatih dari pemain itu. 3. Persebaya andalkan darah muda di Piala Menpora 2021. Komposisi pemain muda tetap menjadi pilihan pelatih Aji Santoso untuk memperkuat Persebaya Surabaya pada turnamen pramusim Piala Menpora 2021, yang akan kick-off mulai tanggal 21 Maret. Apalagi 3 pemain muda milik Persebaya masih memiliki kontrak panjang dengan tim. 3 pemain yang bisa menjadi tumpuan Aji saat ini adalah Rizky Ridho, Muhammad Supriyadi dan Koko Ari. Persebaya punya 3 pemain muda dan berpotensi. Mereka berasal dari kota Surabaya juga, dan ini merupakan kebanggaan cukup bagus dari manajemen, memberikan kontrak yang sedikit panjang kepada mereka kalau nggak salah 3 tahun, kata Aji. Aji akan berusaha memberikan jam terbang nanti saat turnamen Piala Menpora digelar. 3. Arema FC bidik kiper asal Australia, Teguh Amiruddin angkat bicara. Dalam hal ini Teguh sadar betul jika rencana tersebut terrealisasi maka akan semakin sulit untuk menembus skuad utama Arema. Teguh tak gentar dengan hal tersebut. Pemain kelahiran tahun 1993 siap bersaing dengan siapapun untuk menjadi penjaga gawang Arema. Teguh menegaskan tak menjadi masalah bila memang Arema FC berniat mendatangkan kiper asal Australia. Rencana manajemen mendatangkan kiper asing. Saya tahu persaingan akan semakin ketat di posisi kiper, kata Teguh. Kata Rudi bilang bahwa Arema tak hanya mengincar 1 pemain asing saja. Arema juga sedan. Berniat untuk datangkan striker asal Brasil. Jika semua berjalan lancar, Rudi memastikan Arema FC bakal dapatkan 1 penyerang asal Brasil. Jika semua berjalan lancar, Rudi memastikan Arema FC bakal dapatkan 1 penyerang asal Brasil. 4. Didekati 2 klub luar negeri, Jackson Tiago tunggu reaksi Persipura. Pelatih Persipura Jackson F. Tiago, kabarnya tengah dirayu oleh 2 klub asal luar negeri. Namun, dia belum menerima tawaran tersebut, nanti reaksi dari manajemen klub. Jackson membeberkan bahwa kontraknya di Persipura sudah berakhir sejak Januari lalu. Dia kini sudah tidak terikat kerja sama lagi alias bebas transfer. Sejak kontraknya berakhir pada Januari lalu, Jackson langsung mendapat tawaran dari 2 klub luar negeri. Namun, dia masih enggan membeberkan identitas 2 klub yang dimaksud. Yang mengincar saya adalah Persija dan Arema, tambah Jackson.
Tim Persipura sudah dibubarkan, dan saya sudah dapat tawaran dari 2 klub asal luar negeri dan 2 klub Liga Indonesia, kata Jackson F. Iago. Satu pilar Jepang cabut. Salah satu legiun asing Persipura Jayapura, Takuya Matsunaga, juga tak menutup kemungkinan bakal meninggalkan klub kebanggaan masyarakat Papua itu jika tak mendapat kepastian perihal masa depannya. Kontraknya sudah habis bersama Persipura, namun ia masih berkomitmen untuk bisa kembali berseragam merah hitam. Dia kini berada di Estonia bersama sang istri, masih menunggu kabar dari manajemen perihal pembaruan kontrak. Saya masih berada di Estonia, saya masih menunggu kabar dari manajemen Persipura. Saya berharap semoga bisa mendapatkan kontrak baru, ungkap Takuya Matsunaga. Dirinya juga bisa saja meninggalkan Persipura dan bermain di kompetisi luar negeri kalau saja kontraknya tak diperbarui oleh manajemen Persipura Jayapura. 5. Kembali ke Indonesia, Renan Silva tak sabar bawa Bayangkara prestasi. Pemain asing Bayangkara Solo FC, Renan Silva telah tiba di Indonesia. Namun, ia belum bisa ikut bergabung latihan karena harus menjalani karantina selama 14 hari di Jakarta. Renan datang dari Brasil dan berada di hotel, sembari menunggu hasil swab tes. Gelandang Serang itu sudah tak sabar beraksi di lapangan, setelah setahun terakhir kompetisi vakum. Saya sudah sampai di Indonesia, di karantina selama 14 hari di Jakarta. Tapi saya sangat antusias, kata Renan. Tentu saya sangat gembira kembali musim ini. Saya kembali dan menanti Liga 1 bergulir. Lebih lanjut, pemain 32 tahun itu bertekad membawa Bayangkara berprestasi musim ini. Renan ingin membuktikan diri setelah pada Liga 1 2020 ia hanya tampil 3 pertandingan dan kompetisi. 1. Bayangkara FC seperti keluarga. Bayangkara Solo FC adalah keluarga saya. Tentu saya akan memberikan yang terbaik. Saya berharap musim ini bisa berprestasi bersama seluruh elemen tim, bilang ex-Persija Jakarta itu. Renan Silva jadi salah satu dari 2 pemain asing yang bertahan bersama Bayangkara. Selain dirinya, striker asal Chad, Ezekiel Enduasel tercacat terikat kontrak hingga Desember tahun ini. 6. Rencana PSSI setelah laga Timnas U22 vs Tira Persikabo batal digelar. Laga uji coba antara Timnas U22 Indonesia vs Tira Persikabo pada Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021, akhirnya batal. Pertandingan Timnas U22 Indonesia vs Tira Persikabo batal karena PSSI belum mendapatkan izin menggelar pertandingan dari Mabes Polri. Rencana sparring Timnas U23 dan Tira Persikabo hari ini tidak kami izinkan karena belum ada izinnya, kata Kapolsek Metro Tanah Abang, Singgi Hermawan. Sampai maghrib pukul 6:30 belum ada izin, Mabes Polri keluar dari panitia. Kami tanyakan ke panitia mereka sudah bersurat tetapi baru hari ini, sehingga izinnya belum keluar. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku paham dengan keputusan Mabes Polri. Dia mengakui bahwa pihaknya memang mendadak untuk mengurus perizinan pertandingan. PSSI mengerti dan memahami kenapa Mabes Polri belum mengizinkan pertandingan. Mungkin karena izin kami, PSSI, terlalu mendadak sehingga Mabes Polri perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengeluarkan izin. Dengan ini PSSI meminta maaf kepada Mabes Polri. Pembantalan laga Timnas U22 vs Tira Persikabo membuat laga uji coba kedua pasukan Sintayong melawan Bali United juga urung digelar. Saya harap ini hanya ditunda. Tim ini butuh uji coba. Apalagi target PSSI. 7. Isu Septian David hengkang dari PSIS ke Persib, Yoyo Sukawi bilang gosip. Menegaskan bahwa salah satu pemain andalannya, Septian David Maulana, masih akan berseragam Laskar Mahesa Jenar. Di media sosial sempat ada isu yang mengatakan bahwa Septian David tengah digoda Persib untuk bergabung dengan skuad Maung Bandung. Saat Septian David mengunggah foto, banyak warganet yang berkomentar untuk meminta pemain serba bisa ini gabung dengan Persib. Isu dari mana itu? Dari media sosial kan? Gosip itu digosok makin sip. Jadi kami tak akan menanggapi, bilang Yoyo Sukawi ini saat ditanya awak media tentang kemungkinan Septian David hengkang ke Persib. Persib tidak pernah melakukan komunikasi dengan manajemen PSIS terkait ketertarikan kepada Septian David ataupun pemain yang lain. Kami tidak ada komunikasi dengan Persib. Sama sekali gak ada. Saya pastikan isu yang ramai di media sosial hoak, bilang Yoyo. Kontrak Septian David sendiri di PSIS masih berlangsung hingga akhir tahun 2022 sehingga Yoyo Sukawi berani memastikan sang pemain masih akan tetap bersama anak asuh Dragan Djukanovic. Septian David didatangkan PSIS dari Mitra Kukar pada awal 2019 lalu. Yoyo Sukawi juga pernah mengatakan bahwa ia memiliki keinginan untuk terus memulangkan pemain berkualitas asli dari Semarang ke PSIS, seperti pada saat Laskar Mahesa Jenar memulangkan Septian David.